Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Dewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf berjudul Memikul Salib Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Matius 16 ayat 24 adalah ayat inti dari renungan kita. Yesus baru saja menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa ia akan pergi ke Yerusalem dan mengalami penderitaan karena penganiayaan yang akan dialaminya. Petrus coba mengatakan kepada Yesus, semoga hal tersebut jangan terjadi. Namun Yesus berkata yang tertulis dalam Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Betapa sering kita tidak menyadari bahwa setan sedang coba untuk mempengaruhi pikiran kita dan betapa sering kita menerima kesalahan daripada kebenaran. Mengapa? Karena penerimaan akan kebenaran berarti memikul sebuah salib. Diri kita harus disangkal, bahkan diri kita harus disalibkan. Oleh karena itu, setan menawarkan kepada manusia suatu jalan yang lebih mudah dengan membuat hukum Allah itu menjadi sesuatu yang hampa. Pada saat Allah membiarkan manusia mengambil jalannya sendiri, maka pada saat itulah merupakan waktu yang tergelap dalam kehidupannya. Nah, sehubungan dengan usaha setan dalam memperdaya manusia, kita harus selalu ingat bahwa setan memiliki agen-agennya yang merasa terlalu sombong untuk bertobat, dan ia senantiasa berusaha untuk menghancurkan pekerjaan Allah serta menginjak-injak usaha tersebut di bawah kakinya. Sungguh suatu hal yang menyedihkan apabila dilihat akan hasil pekerjaannya. Jiwa-jiwa yang tadinya dapat diselamatkan oleh Yesus Kristus, namun sekarang menjadi hilang akibat dari pengajaran dan pengaruh mereka yang menyesatkan. Kristus telah mati bagi mereka yang sebenarnya mereka dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Ia membukakan di hadapan mereka sebuah jalan yang mana melalui kebaikannya mereka semua dapat memelihara hukumnya. Kristus berkata dalam Wahyu 3 ayat 8, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun." Betapa besar usaha manusia untuk menutup pintu itu, namun mereka tidak akan berhasil. Kesaksian Yohanes yang ditulis dalam Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya dalam bait suci itu. Di dalam tabut perjanjian itu terdapat dua loh batu yang berisikan hukum Allah. Orang yang setia kepada Allah melihat terang yang terpancar dari hukum Allah tersebut untuk diberikan kepada dunia. Nah, sekarang usaha setan yang tiada henti-hentinya adalah untuk menutup pintu terang itu. Namun Yesus telah berkata bahwa tidak ada orang yang dapat menutupinya. Manusia akan memalingkan wajahnya dari terang itu, mencelanya, menghinanya. Tetapi terang itu akan tetap terpancar dengan jelas. Terang itu akan membahagiakan dan memberkati siapa saja yang mau memandangnya. Anak-anak Allah akan mengalami pertentangan yang hebat dari musuh jiwa kita. Suasana akan menjadi lebih pahit pada akhir dari pertentangan itu. Namun Allah akan membantu mereka yang berdiri teguh dalam membela kebenarannya. Kiranya kita semua tidak akan terpengaruh oleh usaha setan, melainkan tetap berjalan memikul salib Yesus bagaimanapun beratnya, sebab Tuhan adalah sumber kekuatan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.